Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu lagi di channel Mbah Guru nih Pak Ustadz. Yap. Channel Mbah Guru. Obras atau ngobras? Obras itu obrolan bareng dan santai. Atau ngobrol bareng dan santai. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan ini, walaupun tadi pernah rintik-rintik hujan ya tadi. Iya. Hampir banjir malah. Alhamdulillah ini Kang Indra, kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing. Ini kemarin dari Cikahuripan, sekarang dari Kemangkuning nih. Udah Jamongi, selamat malam. Kang Ustadz ya, Kang Ustadz Amir Jamhari ya. SAI. Ya. Ini tidak asing lagi Kang Indra, karena dia juga terlibat pendidikan di Kecamatan Kelapa Nunggal, pernah juga tugas di KUA dan lain sebagainya. Nah, moga-moga dengan kedatangan Kang Amir membawa pencerahan. Karena ngobras-obras ini Kang, jadi tidak hanya kepada materi olahraga, seni, budaya, politik, kesehatan, bahkan banyak kita mendatangkan tamu-tamu undangan yang punya kapasitas sebagai narasumber. Nah, pada hari ini kita mah ngawangkong lah gitu ngobrol. Mungkin Kang Ustadz ini apa namanya, saya melihat di lingkungan sekitar masih banyak dan sering sekali terjadinya, mungkin tema pada malam ini Kang, ini mengapa angka perceraian makin tinggi. Ini beberapa bulan yang lalu saya itu datang ke Pengadilan Negeri Agama di Kabupaten. Ternyata itu namanya yang mau macam-macam latar belakang, namanya gugat atau cerai, yang akan menunggu sidang itu seperti lapangan sepak bola, ngantri banyak begitu. Sehingga timbul pemikiran saya, ini berarti Kabupaten Bogor ini angka perceraian sangat tinggi sekali. Kalau banyak angka perceraian berarti banyak pilihan dong ya. Banyak pilihan. Nah, mungkin Kang Ustadz setidaknya mungkin ada pencerahan, kira-kira menurut Kang Ustadz hasil pengamatan, hasil menelaah, jangankan sekupnya Kabupaten Bogor, mungkin se-Indonesia ini dikenal tinggi sekali. Tapi menurut Kang Ustadz kira-kira mengapa ini perceraian tinggi kira-kira sampai merambah itu ya, begitu tinggi di Kabupaten Bogor atau khususnya di lingkungan kita, dia mencerai tapi segala rampang nama. Sedangkan yang saya tahu gini dalam pelajaran agama Islam itu seorang suami itu harus hati-hati ya. Jangan sampai kata cerai saja ya itu sudah berbahaya. Makanya ada yang disebut talak 1, talak 2 sampai talak 3. Nah, ini minta pencerahan. Satu adalah tadi kenapa menurut pengamatan Kang Ustadz ini angka perceraian tinggi. Dan tadi hati-hati sekali ketika cerai, kan kasarnya begini. Dalam agama namanya cerai itu dihalalkan. Agama dihalalkan. Tapi sebenarnya perbuatan ini dibenci oleh Allah. Nah, itu. Silakan Kang Ustadz, kira-kira satu adalah bagaimana sampai tinggi ini angka perceraian di lingkungan kita. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fahna Sulaiman wa qulan adan hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud jibal sabihna wa tayra wa kunna fa'alin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati yang punya channel nih channel Mbah Guru ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas undangannya sehingga saya bisa hadir di tempat ini. Ini merupakan bisa ngobras ya, suatu ngobrol bareng dan kehormatan ya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berkunjung ya ke tempat ini ya. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadikan suatu keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Tadi sebelum membahas tentang apa yang Mbah Guru pertanyakan mengenai banyaknya angka perceraian, izinkan dulu saya perkenalan dulu ya. Iya betul. Maka karena dalam peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal, tak cinta. Tak cinta ya. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Haji Amir Jamhari. Ya, saya dengan alamat. Nah, alamat saya di Kampung Kebang Kuning RT 1104. Saya putra ke-10 dari keluarga besar ya. Iya, keluarga besar. Pokoknya besar-besar, emang kakak saya besar. Iya. Ya. Sebentar Pak Kang Indra, kalau sama bapaknya Pak Haji Injam itu saya dalit gitu ya. Jadi ya saya putra ke-10 dari almarhum Bapak Haji Jamhari. Ya Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir laha. Ya sama-sama. Selain daripada biodata tadi, saya juga bergulat ya, beraktivitas di pendidikan juga. Ya, saya alhamdulillah saya berprofesi sebagai guru pendidikan agama Islam. Kemudian sebelum itu juga saya pernah berkecimpung di kantor urusan agama. Saya menjadi penyuluh karena saya tidak boleh nyandung nih. Saya harus pilih. Tidak boleh memadu, katanya harus pilih salah satu, sekolah atau KUA gitu kan. Ya, alhamdulillah saya diberi kepercayaan ya, akhirnya saya memilih untuk berkecimpung di dunia pendidikan. Sabar alami seorang sabar tahun dah ngaulang teh. Ailamina tos di 2016 ngaulang teh aina tos 8 tahun mohon alhamdulillah. Nah, sebelum tadi Mbah menanyakan kenapa sih banyaknya atau meningkatnya angka perceraian ya. Kalau banyaknya angka perceraian berarti banyak pilihan ya, banyak janda-janda. Berarti kita banyak memilih. Jadi sebelum kita membahas tentang angka masalah perceraian, kita bahas dulu pernikahan. Nah betul betul, kan? Dasarnya nikah dulu. Dasarnya dulu. Kok bisa cerai, nikahnya gimana? Gak mungkin ada perceraian kalau tidak ada pernikahan. Nah, kita bahas dulu pernikahan, ya kan? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, an-nikahu sunnati. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Bahwasannya nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai akan sunnahku, maka itu bukan bagian dari golongan umatku. Itu kata Rasulullah. Tapi jangan dilanjutkan, ya. An-nikahu sunnati, ya. Paman rogiba an sunnati falaysa minni. Fa'aksirun nikah, ya kan? Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai nikah, itu bukan dari golonganku, maka perbanyaklah nikah. Itu yang suka disalahgunakan, banyak nikah terus. Ya, perbanyaklah nikah. Nah, itulah yang harus kita hindarkan, perbanyak nikah. Ya, walaupun nikah disunahkan, tapi kalau diperbanyak mah itu yang jadi masalah, kan? Itu perlu diketahui bahwasanya dalam undang-undang pernikahan itu ya mengenai seseorang yang boleh untuk mendaftarkan nikah itu pertama untuk wanita ya, calon wanita berusia minimal 19 tahun ya, 19 tahun. Kemudian untuk pria minimal itu 22 tahun. Undang-undang perkawinan ya, undang-undang pernikahan. Kenapa hal ini menjadikan patokan ya, harus ukuran seperti itu. Wanita minimal 19 tahun,
pria 21 tahun. Mengapa? Karena untuk seorang wanita yang usianya di bawah 19 tahun, nah maka dia belum siap untuk dibuahi. Makanya secara biologis, iya, secara biologis. Makanya seringnya terjadi keguguran itu karena belum siap untuk dibuahi. Mental dan fisik. Mental. Kemudian pria, kenapa harus 21 tahun? Karena yang namanya nikah itu perlu kesiapan, ya kan? Baik fisik maupun mental. harus siap. Bukan hanya sekedar nikah, yang namanya nikah gampang, kapan juga bisa kan? Yang harus dipersiapkan itu kesiapan, baik mental, ya kan? Fisik, mental juga harus dipersiapkan. Pesak utamanya, pesak. Kalau saya bilang pesak, ya pesak juga harus siap. Minimal kan udah punya pekerjaan. Ya gitu. Kemudian di samping itu juga kita harus tahu apa sih yang jadi rukun nikah itu, ya kan? Harus tahu bagi calon pria maupun wanita juga, ya harus tahu rukun dari nikah itu apa. Rukun nikah itu harus tahu. Ada berapa rukun nikah itu? Kalau rukun nikah itu ada 5. Yang pertama mempelai pria, yang kedua mempelai wanita. 3 wali. Ya, walinya. Yang keempat 2 orang saksi. Yang kelima ijab dan qabul. Bukan ijab qabul, ijab dan qabul. Nah, kita bahas satu-satu supaya jelas. Ya. Rukun yang pertama adalah rukunnya disyaratkan atau menjadi rukun adalah adanya calon mempelai pria. Kita harus jelas, ya. Jangan sampai ini yang akan kita nikahi itu adalah satu jenis, ya kan? Karena Islam melarang ya. Iya, melarang. Ya, perbuatan laki suka senang laki-laki homoseks. Melarang istilahnya nikah satu jenis. Ya, makanya harus periksa dulu bener gak ini yang akan kita nikah itu laki-laki atau perempuan, ya kan? Nah, kemudian calon mempelai laki-laki perempuan harus jelas benar gak ini perempuan. Jangan seneng lagi sama perempuan dengan perempuan. Nah, namanya lesbian. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Makanya harus ada kejelasan. Benar gak ini laki-laki, benar gak ini perempuan, harus ada kejelasan. Kalau perlu boleh diperiksa, boleh, iya, untuk supaya jelas ini kan jenisnya laki-laki atau perempuan, boleh dilihat, tapi jangan sama kita. Kita harus melalui perantara orang lain, gitu, yang kita percayakan untuk itu melihat, gitu kan, supaya lebih jelasnya. Kemudian rukun yang ketiga adalah wali. Nah, ini yang pokok utama yang harus diperhatikan adalah wali, ya. Yang berhak menjadi wali itu atau yang menikahkan calon mempelai wanita itu adalah ayah kandung. Ya, ayah kandung. Bukan dari petugas KUA. Kebanyakan yang menikahkan itu adalah petugas KUA. Padahal yang salah ya secara rukun. Itu. Yang seharusnya adalah yang berhak untuk menikahkan putri kandungnya itu adalah ayah kandungnya sendiri, bukan petugas KUA. Kalau bapak meninggal? Kalau bapak meninggal, anak laki-laki ada. Iya. Ini apa? Uwa. Uwa atau paman boleh? Uwa paman dari bapak, jangan dari ibu. Dari bapak, dari bapak semuanya, gitu. Ya, jadi harus perhatikan. Kadang kan sekarang banyak kecolongan. Ayah angkat dijadikan wali. Nah, kalau ayah angkat dijadikan wali, maka otomatis nikahnya tidak sah. Tanda puntennya anu sebut wali hakim kumaha eta? Oh, nanti kita bahas. Wali itu ada beberapa macam. Jenis, ya, ada beberapa macam. Nah, tadi yang berhak, sekali lagi, yang berhak untuk menikahkan putrinya itu adalah ayah kandungnya sendiri, bukan orang lain. Ya. Sama itu yang harus jadi catatan, bukan petugas KUA. Ataupun kenapa sekarang banyak orang KUA yang menikahkan calon mempelai wanita. Nah, itu harus ada persetujuan dulu. Oh, gitu ya. Iya, dari wali yang sebenarnya, gitu. Harus ada persetujuan. Tidak jadi masalah ketika mempercayakan. Nah, gitu. Harus ada
ini dulu, izin dulu dari wali yang sebenarnya. Kalau misalkan kata walinya silakan bapak aja yang menikahkan, nah itu tidak masalah. Alangkah bagusnya ya, ayahnya sendiri. Alangkah bagusnya ayah kandung sendiri. Nah itu wali. Ya terus jelas, jangan sampai anak angkat atau pokoknya anak angkat pokoknya dijadikan sebagai wali. Otomatis kalau seperti itu pernikahannya pun tidak sah. Tidak sah itu. Kemudian 2 orang saksi. Ya 2 orang saksi. Kenapa saksi harus 2? Kenapa nggak bisa 1? Ya kan? Nah, yang namanya kenapa harus 2 orang saksi? Itu pun harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Ya. Itu kan? Kenapa perempuan nggak bisa jadikan saksi? Karena perempuan itu apa sih? Akalnya kurang. Iya. Nah, pemikirannya berkurang. Beda dengan laki-laki. Maka disyaratkan yang menjadi saksi itu adalah 2 orang laki-laki. Itu. Kenapa cuma 2? Lah, itu kan yang tercatat. Iya. Ya, yang tercatat dalam administrasi pernikahan. Itu. Alangkah baiknya yang menghadiri pernikahan itu menjadi saksi semuanya. Makanya dalam pernikahan itu ada istilahnya walimatul arus tuh, supaya orang tuh tahu bahwa si itu udah nikah. Iya. Supaya si itu udah nikah. Oh, si itu udah nikah dengan siapa? Oh, dengan si Anu. Itu. Jangan lebih dari 2 lebih bagus. Lebih bagus. Mengapa? Karena mereka itu kan secara tidak langsung mendoakan kita. Betul. Ya kan? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Itu kan? Nah, itu kan doa daripada yang hadir. Dan hadir itu menjadi saksi dalam pernikahan kita. Nah, gitu. Tadi 2 orang saksi. Ya. Tadi wali ya. Tadi pertanyaan, apa yang itu yang dengan wali hakim? Wali itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang berhak memaksa terhadap anaknya untuk menikah. Contohnya siapa? Orang tua. Itu orang tua wajib. Wali mujbir. Artinya boleh memaksa anaknya untuk menikah. Kalau kita mah istilahnya apalah? Dijodohkan itu kan. Nah, itu gak apa-apa itu. Orang tua memaksa menikahkan. Apalagi biasa yang menjodohkan itu ada kekhawatiran kan. Betul. Kau nikah gitu, dengan itu. Ini gitu kan. Itu kan. Atau misalkan entah melihat ada yang lihat gitu kan. Ya kan. Boleh orang tua memaksa putrinya untuk menikah dari yang menjadi pilihan orang tuanya. Itu. Kemudian tadi wali musbir, kemudian wali akrob. Wali akrob itu ada beberapa. Ya. Pertama, kalau misalkan yang calon pengantin perempuan itu misalkan ayahnya tidak ada, misalkan udah meninggal, nah, itu bisa digantikan dengan kakek. Kakek dari siapa? Kakek dari ayah. Dari ayah, bapak ya. Kakek dari ayah. Kakeknya nggak ada, bisa lari ke paman. Paman tidak ada? Paman tidak ada, bisa lari ke kakak laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Laki-laki yang penting. Saudara kandung baik itu adik maupun kakak. Boleh itu. Boleh itu. Itu namanya wali akrob. Wali akrob. Kemudian wali adol. Wali adol itu wali yang tidak mau menikahkan anaknya. Iya, karena tidak setuju latar belakangnya. Nah, gitu. Saya pernah melihat kasus seperti ini. Karena istilahnya beda agama, kadang-kadang bisa beda agama. Jadi beda status. Oh, status. Karena dia merasa statusnya lebih itu kan. Sementara yang calon pengantinnya gitu. Sehingga orang tua dari putri itu tidak mau menikahkan. Nah, itu namanya wali adol, wali yang tidak mau menikahkan anaknya. Itu tetap harus dipaksa karena masih ada itu. Masih ada walinya. Kemudian wali hakim. Wali hakim itu adalah wali yang diambil daripada petugas KUA. Yang berhak untuk menikahkan, yang menjadi wali hakim itu adalah kepala KUA. Naib lagi. Kan ada penghulu, ada naib. Itu.
Jadi dalam KUA itu ada dua. Oh, wali hakim itu yang berhak menikahkan itu kepala KUA. Kepala KUA. Jadi bukan penghulu. Penghulu, Ingat, bukan penghulu. Jadi yang berhak untuk menjadi wali hakim itu adalah kepala KUA. Kalau kita otomatis KUA kan di tingkat kecamatan ya. Iya. Tingkat kecamatan KUA. Kecamatan. Jadi bukan penghulu. Iya. Nah, sekali lagi bukan penghulu, tapi naib kalau kita kan ada penghulu, ada naib. Nah, itu yang bisa dijadikan wali hakim. Ya. Nah, itu kan. Nah, ini ada pencerahan jadi pada hafal nih yang begitu-gitu ya. Bagus. Kemudian tadi apa? 2 orang saksi udah ya. Ya udah. Apalagi ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ijab. Nah, itu jangan jadikan kata, harus 2 kata. Bukan ijab kabul tapi ijab dan kabul. Nah, itu. Ijab adalah perkataan janji dari mempelai pria tar dulu. Perkataan dari orang tua wanita kepada calon mempelai pria, suaminya, calon suami lah, itu gitu. Ijab. Sedangkan qabul adalah perkataan penerimaan dari mempelai laki-laki kepada orang tua itu orang tua wanita. Itu ibarat ikrar janji gitu ikrar dan janji gitu. Jadi ada 2 kata jangan satu, ijab dan qabul. Kalau kita kan biasa sebut ijab qabul. Ijab qabul itu padahal 2 kata itu ijab dan pelakunya berbeda. Itu. Ijab adalah perkataan pernyataan dari mertua cerita suami bapaknya istri bapaknya calon istri kepada calon suami. Sedangkan kalau qabul pernyataan penerimaan dari calon suami kepada calon mertua gitu. Itu tentang rukun nikah. Jadi ada 5, ulang lagi, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah adanya calon pengantin laki-laki. Yang kedua wanita, calon pengantin perempuan. Terus yang ketiga adalah wali. Yang keempat adalah 2 orang saksi. Nah, membahas tentang saksi. Kenapa istilahnya ada dalam pernikahan itu disunahkan adanya walimatul arus. Nah, supaya orang lain tuh tahu. Bahwasanya si itu tuh udah nikah. Dengan siapa nikahnya? Dengan si B misalkan. Jadi ada kejelasan di lingkungan di masyarakat Jangan sampai nikahnya nggak tahu, tapi pas cerai tahu. Oh, si itu udah cerai. Nah, kapan nikahnya? Nah, gitu kan. Jadi harus jelas. Makanya disunahkan adanya walimatul arus seperti itu supaya orang tuh di samping orang lain tahu. Nah, orang yang tahu itu bisa mendoakan itu. Jadi lebih bagus, bukan 2 saksi lebih dari saksi hadirin yang menyaksikan itu. Kemudian terakhir ijab dan qabul. Ijab qabul udah. Nah, terkadang begini, yang namanya dalam keluarga itu yang namanya nikah kan menjadikan 2 menjadi 1. Betul. Ya kan? Pribadi yang berbeda menjadi karakter 1. berbeda, sifat berbeda, apalagi sekarang itu kan sudah tidak masalah zaman dulu. Nah, termasuk saya merasakan dulu saya orang Sunda kan, benar. Si ibu orang Jawa. Kadang-kadang orang tua dulu tuh, wah ini mah kata neneknya, mbahnya di sana teh, kalau orang Sunda nikah dengan orang Jawa, yang suaminya orang Sunda itu ibaratnya cemplak. Kenapa? Nikah ke kakak. Apa hubungannya? Masih banyak lah. Dari adat istiadat yang zaman dulu. Betul. Jadi nikah itu kan istilahnya mengikat 2 hal yang berbeda menjadi 1. Baik itu beda dalam karakternya, adat istiadatnya, termasuk jenis makanan. Itu benar. Sifatnya jadikan 1. Nah, itulah fungsi dari nikah itu, menjadikan sering mempelajari 1 ikatan itu dari 2 itu dua hal yang berbeda menjadi 1 ikatan gitu kan. Seperti istilahnya kalau sapu lidi kan itu berbeda-beda walaupun 1 jenis. 1 dipatahin kan gampang. Tapi kalau jadi ikatan itulah fungsinya. Kemudian terkadang kita yang namanya nikah itu tadi kan sudah menjadikan suatu ikatan 2 hal yang berbeda kan. Beda karakter, beda sifat.
kemudian kebiasaan. Kan kalau belum nikah kan kita belum tahu. Betul. Ya Iya. kan? Belum nikah kan belum tahu. Iya. Istilahnya walaupun jelek juga kalau belum nikah mah ganteng aja lah gitu kan. Kalau misalkan sifatnya jelek kalau belum nikah mah bagus aja. Nah setelah nikah baru ketahuan. Sambil santai, Ya sambil siap minum sambil minum. Nah kira ini buat pajangan aja. Ya, enggak, ini dari sponsor kita Genza. Oh sponsornya Genza ya, Genza Education. Bersama Genza siap raih prestasi gemilang. Bimbingan belajar tadi. Aduh iya. Diminum dulu Pak Haji. Ya mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Tad semakin menarik saja nih ya. Tetapi ada juga bukan problem ya. Yang sering saya temuin Tad, sepintas sementara saya yang tahu, ketika menikah itu terutama yang beda agama. Kan tidak mungkin yang beda agama dinikahkan oleh KUA. Ya. KUA mah kita orang sama-sama Islam ya. Nah itu bagaimana sepengetahuan Ustadz dengan pernikahan beda agama, bukan di KUA, tetapi kalau mau jadi mu'alaf menjadi masalah ya. Tetapi kadang-kadang masih ada di kita, apalagi dengan toleran. Kadang-kadang kan di sudut pandang Islam tidak boleh suami misalnya Islam, istri di luar Islam. Nah bagaimana hukum kita kan terjinah kalau menurut kita. Nah tapi di dunia artis atau di dunia yang berbeda agama itu disediakan oleh negara, ini katanya catatan sipil itu gimana tadi kira-kira? Oke. Tadi belum beres juga ya tentang banyaknya angka perceraian ya, belum saya jawab juga. Nah, jadi begini, yang namanya dalam satu keluarga itu harus saling mengerti. Betul. Adanya satu sama itu harus mengerti. Mengerti kenapa? Karena kan yang namanya sebelum nikah kan kita belum tahu bagaimana karakternya. Betul. Ya kan sifatnya seperti apa. Nah, setelah kita nikah baru kita tahu misalkan suami saya tuh karakternya seperti ini. Sehingga kalau ikatan semakin kuat menerima kelebihan dan kekurangan harus siap. Jadi istri tahu ya kalau karakternya seperti itu. Nah, justru kalau kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan itu harus saling menutupi. Kekurangannya harus kita tutupi, kelebihannya harus kita angkat itu kan. Gitu. Terasa ya Tad? Kalau saya pribadi kan saya orang Sunda, si ibu orang Jawa. Saya baru tahu tadi. Ustadz itu orang Sunda menikah dengan orang Sumatera Utara itu. Kadang-kadang menemukan karakter suku kan lain lagi. Benar. Nah disitulah kita bisa saling menutup kelemahan dan memelihara yang baik-baiknya itu terasa oleh kita ya, yang berbeda suku gitu kan gitu. Lanjut lagi sebelum saya membahas tentang angka perceraian. Jadi begini, setelah kita menikah, usahakan kalau bisa mah jangan tinggal terus di Prumit. Tahu Prumit? Prumit apa tuh Prumit? Perumahan Mitoha. Oh gitu ya. Emang betul. Sehari 2 hari enak. Iya, tidak masak, ya kan? Makan tinggal wajar makan. Ketika pengantin baru, tapi harus berpikir kita belajar misah ya. Justru itu seorang orang tua tuh harusnya bisa begini. Ya, kamu sudah nikah, udah saatnya kamu berpisah. Mengapa? Itu untuk mendidik. Mendidik dan dan belajar mandiri. Nah, itu kenapa? Supaya mandiri. Ya kan kalau kita istilahnya misah, ya, udah nikah, kita misalkan misah lah. Supaya berpikir. Mandiri. Terus kita kadang-kadang ditemuin ketika kita bawa istri kita dengan orang tua kita mah agak nyaman. Tapi bagaimana perasaan ketersinggungan suatu saat? Sebaliknya kita juga di rumah mertua. Kalau sehari 2 hari, lama-kelamaan pasti akan ada ketersinggungan. Itu yang harus jaga betul ya. Makanya setelah kita menikah tuh jangan terus keenakan tinggal di perumahan Mitoha.